Bab 1841 Ledakan Abisal. Tembakan semua meriam sekunder. Fokus pada ruang udara di atas kapal perang berukuran sedang dan kecil. Pasukan Mesya harus tetap berada di dalam perisai pelindung dan menembak sesuka hati keluar. Hindari konfrontasi langsung. Setelah pesanan ini dikirim, cahaya pekat ditembakkan sekaligus. 3 armada besar mencoba melemahkan hujan ungu kehitaman yang mengalir dari langit dengan serangan energi. Pada saat yang sama, banyak amunisi jiwa berskala besar ditembakkan ke siluet raksasa di kejauhan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Namun, setelah menyelesaikan serangannya, paus raksasa itu tenggelam dan dengan cepat terjun ke dasar laut. Satelit kehilangan targetnya, namun alat pendeteksi lainnya masih bisa memantau keberadaannya. Saat makhluk raksasa itu menyelam, ia mengirimkan gelombang besar ke arah 3 armada besar sekali lagi. Gelombang tersebut mengandung sejumlah besar energi yang mengganggu perangkat jiwa pengintai. Tanda tangan paus menjadi buram pada pemindai Sea God Army. Cepat, letakkan semua perangkat jiwa pengintai ke pengaturan tertinggi dan kunci posisinya, teriak Chen Zheyu mendesak. Mereka akan dibiarkan buta dan tuli tanpa kemampuan untuk mendeteksi posisi lawan. Ini tentu akan menjadi situasi paling berbahaya bagi mereka. Kemudian, seluruh lautan tiba-tiba mendidih. Arus samudera yang ganas muncul di laut hampir secara instan, dan gelombang yang menggelora segera muncul ke permukaan. Gelombang besar, setinggi puluhan meter, melonjak dan mengubah seluruh lautan menjadi lebih gelap. Seluruh lautan dan elemen air telah menjadi musuh dari 3 armada besar. Semua peralatan pengintaian dianggap tidak berguna. Beberapa kapal perang yang lebih kecil terlempar ke atas oleh gelombang yang tiba-tiba. Sekaligus, ketiga armada besar itu jatuh ke dalam kekacauan yang kacau balau. Nyala api mulai muncul di laut. Perisai kapal perang yang lebih kecil rusak dan amunisi mereka tersulut oleh hujan asam korosif, memicu rangkaian ledakan simpatik. Energi binatang jiwa terbatas. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik peringkat dewa tidak diizinkan muncul di dunia ini. Namun demikian, energi alam tidak terbatas. Terlepas dari seberapa perkasa 3 armada besar federasi, mereka tetap rentan ketika berhadapan dengan supremasi alam. Ekspresi Chen Zheyu telah berubah drastis. Dia merasa panik untuk pertama kalinya. Musuh yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan dari semuanya, dan dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Cepat, segera cari bala bantuan dari markas. Cari bala bantuan. Sirene peringatan Korps Tentara Pusat telah meraung keras sejak makhluk jiwa laut yang sangat besar itu muncul. Mereka juga telah memantau situasi. Chen Zheyu tidak perlu meminta bala bantuan ketika Divine Bruce Douluo Yu Guanzi telah mengirimkan pesanan. Pasukan udara dari Korps Angkatan Darat Pusat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut, bersiap untuk lepas landas dan bertempur. Undang personel berpangkat tinggi dari Pagoda Roh, Akademi Shrek, dan Sekte Tang untuk rapat. Dewa Perang War God Hall, bersiaplah untuk pertempuran. Petik 2. Perubahan di laut datang begitu tak terduga sehingga semua orang di tempat itu lengah. Pesan peringatan Gu Yuena baru saja disampaikan saat musuh muncul. Penatua Chen, makhluk besar apa itu? Bisakah kamu mengenalinya? Yu Guanzi bertanya pada Chen Xinji. Mengenai masalah pertempuran laut, tidak ada yang lebih berpengalaman dari laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Dia pasti yang pertama dari semua pria dalam pertempuran di laut. Selain itu, dia paling akrab dengan lautan karena dia adalah Douluo Laut Tanpa Batas. Chen Xinji memiliki ekspresi serius. Sama seperti putranya, dia belum pernah melihat binatang jiwa laut yang begitu besar. Kami masih belum tahu apa itu. Kami berspekulasi bahwa itu adalah makhluk jiwa laut tipe paus, tetapi ini adalah pertama kalinya kami melihat yang sebesar ini. Kami hanya bisa berdoa agar makhluk itu tidak berhubungan dengan pesawat abisal. Menilai dari bagaimana ia mampu memanipulasi fenomena astronomi dan laut, setidaknya itu adalah pembangkit tenaga listrik berperingkat Quasigot. Basis kultivasinya bahkan lebih unggul dari milikku. Selain itu, ia mengandalkan laut untuk memperkuat dirinya sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh kapal perang biasa kita. Panglima tertinggi, saya meminta izin untuk pergi ke sana secara pribadi dan membantu 3 armada besar untuk menstabilkan situasi. Diberikan. Yu Guanzi telah menunggu permintaan ini darinya. Di sisi lain, kapasitas bertarung yang dibawa oleh Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji pasti akan meningkatkan kekuatan mereka setidaknya 30%. Selain itu,
mereka akan dengan mudah dapat mengelola musuh yang begitu menakutkan dengan bantuan Kuasigot ini. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 ledakan keras tiba-tiba terdengar melalui komunikator garis depan di pos komando, menarik perhatian semua orang dengan segera. Mereka semua memandang berbagai komunikator jiwa yang tergantung di dinding secara serempak. Mereka tercengang ketika menemukan bahwa ledakan itu berasal dari lokasi yang tepat di mana tentara Dewa Darah sedang membangun susunan besar Dewa Darah. Itu juga merupakan lokasi di mana bagian jurang telah ditutup. Situasi yang paling mereka takuti telah tiba, dan itu terjadi pada saat yang genting. Semua orang di tempat kejadian tidak dapat menahan perubahan ekspresi yang drastis secara bersamaan. Nyatanya, Yu Guanzi tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan cemas, "Apa yang terjadi?" Apa yang terjadi selanjutnya menjawab pertanyaannya. Pilar cahaya abu-abu besar ditembakkan dari bawah tanah dan menghancurkan seluruh susunan besar Dewa Darah yang belum selesai. Meskipun tembakan artileri di daerah sekitarnya telah diluncurkan dengan cepat, itu segera ditelan saat memasuki pilar cahaya abu-abu. Sosok gelap terbang keluar dari pilar cahaya abu-abu hitam. Mereka adalah kumbang Longhorn penjaga yang sangat besar. Makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya melompat dari punggung kumbang Longhorn penjaga abisal ini seperti segerombolan lebah dan menyerbu ke segala arah. Ya, lorong jurang telah terbuka sekali lagi dan makhluk jurang telah kembali. Sebelum Yu Guanzi dapat mengirimkan perintah, semua sistem pertahanan dihidupkan. Ledakan keras datang dari gudang perangkat jiwa mereka. Tule telah tenang beberapa saat yang lalu, tetapi amunisi jiwa dan sinar jiwa yang tetap mengubahnya menjadi kekacauan yang kacau dalam sekejap. Terkejut, Yu Guanzi segera menoleh ke laut tanpa batas Douluo Chen Xinji dan berkata, "Penatua Chen, Anda harus menuju ke tentara Dewa Laut. Kita tidak boleh kehilangan kendali atas air. Kami tidak akan bisa mencegah makhluk abisal menyerang jika mereka menembus perisai pertahanan laut." "Tentu," jawab Chen Xinji. Dia berbalik dan pergi. Tidak ada kekuatan satu orang pun yang bisa menjaga semua orang di sana, jadi dia harus pergi ke tempat dia bisa menggunakan kemampuannya secara maksimal. Yu Guanzi menoleh ke arah Gu Yuena dan berkata, "Pagoda Master Gu, maaf merepotkanmu. Tolong pimpin pembangkit tenaga spirit pagoda Anda dalam pertarungan." Petik 2. Baiklah. Gu Yuena mengangguk. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Baginya, energi abisal juga sangat berarti. Serangan tak terduga itu mengejutkan seluruh Legiun Federal. Satu-satunya keberuntungan yang mereka miliki adalah mereka belum menarik pasukan. Angkatan bersenjata Federasi yang paling tangguh masih berada di lokasi. Akademi Shrek dan Kamsek Tetang disiagakan hampir bersamaan. Ling Zichen, yang masih memulihkan diri, melompat dalam sekejap mata. Dia dengan cepat berlari keluar ruangan dan berlari ke Life Subtree untuk menatap ke kejauhan. Dari posisinya, dia bisa melihat pengeboman dan suara tembakan artileri terdengar jelas. Ling Zichen mengerutkan kening dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, mereka pulih begitu cepat. Sepertinya surga abadi bukanlah pukulan fatal bagi mereka. Mereka masih bisa berubah menjadi energi abisal dan dibangkitkan nanti bahkan setelah dihancurkan oleh Eternal Heaven. Surga abadi hanya bertindak sebagai sinar dan hanya digunakan sekitar sepertiga dari total kapasitasnya. Sayang sekali, saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Life Subtree di sisinya. Menurut permintaan Roh Kudus Douluo Yali, dia tidak diizinkan pergi karena luka parahnya. Butuh waktu nutrisi Life Subtree untuk menyembuhkannya, terutama untuk mengisi kembali sumber kehidupan tubuhnya. Bab 1842 Perang datang lagi. Dia tidak mungkin memanfaatkan Eternal Heaven sekali lagi. Setelah menggunakannya sebelumnya, Yali menyatakan bahwa dia tidak dapat menyembuhkan semua kerusakan yang terjadi pada tubuh Ling Zichen karena lukanya tidak dapat diobati. Dia mungkin bisa pulih setelah jangka waktu yang lama, tapi itu juga tidak pasti. Yali memberitahunya secara pribadi bahwa akan sulit baginya untuk hidup melewati usia 60 tahun bahkan jika dia bisa sembuh. Ini karena ledakan tersebut telah melukai sumber asalnya terlalu parah. Ling Zichen tidak memberitahu siapapun tentang hal ini, jadi hanya dia yang mengetahui hal ini. Makhluk abisal ada di sini lagi, tapi ini membuat matanya bersinar. Dia fokus ke arah pengeboman sekali lagi. Pada saat berikutnya, dia berbalik dan dengan cepat berjalan kembali ke kamarnya. Dia menyalakan layar jiwanya dan dengan cepat memasukkan serangkaian angka untuk membukanya. Dia dengan cepat mulai merapikan beberapa informasi yang dikumpulkan selama beberapa hari terakhir.
Data ini adalah harta paling berharga bagi Sekte Tang. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan keributan yang terjadi di luar. Tak seorang pun dari Akademi Shrek atau Sekte Tang akan mencarinya saat ini. Dia tidak bisa melawan, jadi mereka tidak akan tahu apa yang dilakukan Direktur Pusat Penelitian mereka. Di puncak gunung yang sama, hampir semua pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang dan Akademi Shrek telah keluar dari barak mereka dan menatap ke kejauhan. Ekspresi semua orang sangat serius. Legiun Abisal ada di sini lagi, dan mereka tidak lagi memiliki surga abadi. Tidak ada lagi perbedaan antara kedua belah pihak. Mereka juga baru saja menerima kabar bahwa 3 armada besar telah disergap. Ini pasti akan berakhir dengan pertarungan head-to-head yang mengerikan. Itu akan menjadi sangat sulit bagi mereka semua. Douluo Zhangxin Asmara, Roh Kudus Douluo Yali, Douluo Long Yeiwei Gelap Terang, Titan Douluo Yuanen Zentian, dan beberapa Douluo batas lainnya telah berkumpul. Zhangxin berkata, lawan pasti menyadari apa yang kita lakukan di sini di pihak kita. Mereka tidak akan membiarkan arai besar Dewa Darah diselesaikan, jadi mereka memilih untuk melancarkan serangan sekarang. Selain itu, saya yakin mereka datang dengan persiapan penuh, jadi perbedaan antara kami dan mereka bahkan lebih kecil. Selain itu, pesawat Abisal kali ini pasti tidak akan menahan apapun. Tanpa surga abadi, pesawat Abisal bisa bertarung dengan jumlah yang banyak. Penatua Long, apakah Anda punya saran? Markas Komando telah meminta bala bantuan. Tanpa ragu, Tetua Long menjawab, Wulin belum meninggalkan kultivasinya yang tertutup. Tentara dari Balai Douluo Sekte Tang akan bertindak sebagai kekuatan tempur utama kali ini. Kita tidak bisa berpisah lagi. Kita harus tetap terkonsentrasi sebagai kekuatan tempur utama. Saya mengusulkan orang-orang dari Akademi Shrek bergabung dengan pasukan Sekte Tang untuk sementara dan terlibat dalam pertempuran bersama. Kita harus berusaha mengurangi korban jiwa sebanyak mungkin. Secara alami, kami para veteran akan bertarung melawan pembangkit tenaga listrik dari pesawat Abisal. Saat dia berbicara, dia melihat ke kejauhan dan bertanya-tanya, apa yang dia lakukan sekarang. Tentara Dewa Laut telah disergap. Tentunya, dia tidak akan hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Musuh mampu melakukan serangan dari dua sisi secara bersamaan. Pertarungan ini akan sama sengitnya dengan yang sebelumnya bahkan tanpa Blue Driver God Killer Grid Array. Zhangxin mengangguk dan berkata, ini satu-satunya cara. Saya tidak menyangka pesawat Abisal akan meluncurkan serangan lain secepat ini. Saya harap Wulin dapat kembali kepada kami dengan cepat. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit tanpa tombak naga emasnya. Pusat kekuatan dari Sekte Tang dan Akademi Shrek segera berkumpul. Douluo Zhangxin yang asmara memimpin pasukan dari Sekte Tang di samping banyak pembangkit tenaga listrik dari Aula Douluo. Ada 15 judul Douluo di antara mereka dan 5 dengan basis budidaya peringkat Hyper Douluo. Seandainya bukan karena bencana besar kota Shrek, akan ada lebih dari itu. The Dark Douluo Long Yeiwei adalah pemimpin Akademi Shrek. Ada juga banyak limit Douluo selain Shrek Seven Monsters dan semua prajurit elit dari generasi muda. Ini termasuk Wu Zhangkong, Lan Muzi, Tang Yingmeng, Das Gold Bear yang Nianxia, Jade Snake Zheng Yiran, Immortal Suyu Cheng, Sakler Luo Guixing, Hel Wu Siduo dan mereka dari generasi yang sama dengan Tang Wulin. Mereka tidak berperan dalam pertempuran sebelumnya karena Eternal Heaven digunakan, tetapi mereka siap untuk terlibat dalam pertempuran kali ini. Zhangxin memandang semua orang dan berbicara dengan suara yang dalam, kalau begitu aku akan mengambil alih otoritas. Sampai kembalinya Tang Wulin, aku akan memimpin kita ke pertempuran sebagai satu kesatuan. Silakan bergabung dengan saya, sesama limit Douluos. Target kami adalah pusat kekuatan peringkat Raja dan peringkat Raja Abisal. Makhluk Abisal dapat dibangkitkan melalui energi daur ulang. Namun, semakin tangguh makhluk itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bangkit kembali. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk melemahkan mereka sebanyak mungkin. Sisanya akan dipisahkan. Pasukan dari Aula Douluo akan dibagi menjadi 10 skuadron dengan masing-masing 100 orang. Semua judul Douluos dari Akademi Shrek, harap bagikan diri Anda secara merata di skuadron. Kami akan terlibat dalam pertempuran dengan setiap skuadron sebagai satu kesatuan. Gunakan Mesha sebagai kekuatan tempur utama selama fase awal dan cobalah untuk menghemat energi kita sebanyak mungkin. Saling membantu. Bisakah semua orang mengerti saya? Mengerti? Jawab mereka semua serempak.
Zhang Xin melihat ke arah Wu Zhangkong dan berkata, "Zhangkong, kamu harus bergabung dengan Lan Muzi, Tang Yingmeng, dan 7 monster Shrek untuk membentuk satu skuadron. Tambahkan juga Sima Jinci. Itu membuat total 10 orang. Skuadron ini akan bertugas menyelamatkan yang lain. Ketika satu skuadron mengalami kesulitan, skuadron ini akan memberikan bantuan. Anda akan memerintah mereka." Tentu, Wu Zhangkong memiliki ekspresi sedingin es yang biasa. Alasan Zhang Xin menugaskannya untuk bertanggung jawab atas skuadron penyelamat yang sangat penting ini alih-alih Lan Muzi, yang basis kultivasinya lebih tinggi, terutama karena hampir semua 7 monster Shrek telah berkultivasi di bawah pengawasannya. Jelas bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan mereka. "Baiklah, kita berangkat sekarang. Ayo pergi." Saat dia berbicara, Zhang Xin telah memimpin untuk melompat dan naik ke langit. Banyak limit Douluo termasuk bodi Douluo Aruheng dengan basis kultivasi peringkat limit Douluo mengikuti di belakang dan melompat mengejarnya. Mereka berlari menuju medan perang. Sisanya juga mengikuti dengan cermat. Wu Zhangkong memimpin skuadron penyelamat ke langit, diikuti oleh pasukan Sekte Tang. Pasukan Sekte Tang akhirnya mengungkapkan sumber daya fantastis mereka pada saat itu. Ada kilatan cahaya yang berubah menjadi mesya yang sangat besar. Setiap dari mereka sepenuhnya hitam yang berarti bahwa mereka adalah hipermesya. Memiliki 1 atau 2 mesya hitam dalam satu pasukan bukanlah apa-apa, tetapi memiliki seluruh pasukan dari mereka cukup mengesankan. Hanya organisasi master jiwa seperti Sekte Tang dan Pagoda Roh yang mampu membeli sumber daya seperti itu. Pagoda Roh kaya, tetapi arah penelitian mereka sebagian besar diinvestasikan pada jiwa roh. Masih ada beberapa perbedaan dalam sumber daya teknologi antara mereka dan Sekte Tang, yang memiliki sejarah 2 kali lebih lama. Sementara itu, perang sudah berjalan lancar di medan perang. Kumbang Longhorn penjaga yang sangat besar menyerbu keluar dari jurang maut, membawa kekuatan besar dari klan yang berbeda. Kumbang segera mengubah tubuh mereka menjadi perisai untuk melindungi prajurit elit mereka. Mereka menggunakan daya tahan mereka yang luar biasa untuk menahan putaran pertama serangan ganas dari militer federal. Untuk menutup lorong jurang, Korps Tentara Besar Federasi berusaha keras untuk menyiapkan berbagai macam senjata jiwa pertahanan skala besar di daerah sekitarnya. Tidak hanya garis pertahanan yang dipasang di dekatnya, banyak senjata serangan jiwa berskala besar dan super besar di puncak gunung yang jauh juga diarahkan ke lokasi mereka. Kumbang Longhorn penjaga sangat tahan lama, tetapi kadang-kadang masih ada yang terbunuh di bawah pemboman berat tembakan artileri. Makhluk abisal yang terkena serangan gila itu memakan korban. Satu demi satu, mereka berubah menjadi kabut abu-abu kehitaman. Pancaran abu-abu hitam di dalam lorong abisal telah berhenti berdenyut, memperlihatkan lubang hitam pekat dari sebelumnya. Mengaum, 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 raungan yang dalam bergema melalui lorong jurang, dan makhluk jurang dengan tubuh kolosal merangkak keluar dari dalam. Bab 1843 Naga Roh Abisal. Makhluk itu benar-benar menakutkan. Itu tampak seperti kadal raksasa. Kepalanya sangat besar dan memakan hampir sepertiga dari panjang tubuhnya. Panjangnya lebih dari 50 meter, yang dianggap sebagai ukuran besar di antara makhluk abisal. 4 anggota tubuhnya tebal dan kuat saat merangkak di tanah. Itu benar-benar tertutup sisik abu-abu dan hitam yang tersusun rapat. Ciri yang paling membedakan adalah matanya. Matanya yang menonjol terdiri dari segmen yang tak terhitung jumlahnya di bagian dalam yang memancarkan cahaya biru yang mengerikan. Setelah makhluk abisal merangkak keluar, matanya tiba-tiba bersinar biru terang. Tubuh kolosalnya bermandikan cahaya biru dan kemudian menghilang ke udara tipis. Di markas Komando Militer Federal, Yu Guanzi telah mengamati garis depan dengan cermat sepanjang waktu. Dia merasa lega ketika menerima pembaruan bahwa pusat kekuatan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Kemudian, dia melihat makhluk abisal kolosal menyamarkan dirinya. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihatnya lagi? Nyalakan semua perangkat pendeteksi jiwa. Kita tidak bisa membiarkannya menyembunyikan diri. Tepat pada saat makhluk kolosal itu menghilang, Yu Guanzi merasa merinding di punggungnya. Dia segera memiliki firasat buruk bahwa monster ini akan sangat berbahaya. Semua perangkat pendeteksi jiwa dihidupkan, tapi kemudian lolongan yang sangat tajam keluar dari lorong jurang. Lolongan berubah menjadi gelombang suara yang menentang semua perbandingan dan mendatangkan malapetaka di seluruh medan perang. Ledakan hebat dan tembakan artileri di medan pertempuran ditenggelamkan oleh lolongan. Bahkan Yu Guanzi di pos komando merasa ada sesuatu yang meledak di telinganya.
membuat pikirannya blank seketika. Dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat limit Douluo. Jika demikian halnya dengan Yu Guanzi, prajurit biasa di medan perang akan lebih terpengaruh. Segera setelah mereka mendengar lolongan tajam itu, hampir semua pasukan tempur mereka berubah menjadi kekacauan yang tidak teratur. Sinar jiwa tidak lagi tepat sasaran sementara amunisi jiwa ditembakkan dengan liar. Seketika, medan perang berubah menjadi kekacauan. Sementara itu, lebih dari selusin kadal raksasa, persis seperti sebelumnya, mengambil kesempatan untuk keluar dan menyembunyikan diri. Setelah kadal, sosok lain perlahan muncul dari lorong jurang. Tampaknya itu adalah seorang pria. Dia memiliki wajah yang indah, tetapi matanya melotot keluar dan beriak dengan rona biru tua yang mengerikan. Fitur wajahnya terlihat agak mirip dengan Tang Wulin, tetapi ekspresi wajahnya luar biasa ganas. Ini adalah Raja Roh. Dia adalah salah satu dari 10 Raja Abisal yang hebat, kedua setelah Raja Sage. Raja Roh terbakar amarah. Ketika serangan surga abadi datang, dia berada di zona ledakan. Dia tidak pernah menyangka bahwa senjata manusia bisa begitu mematikan. Pada saat itu, dia bahkan merasa seolah-olah Raja Sage Abisal telah turun ke atasnya. Dia telah terluka dalam ledakan yang mengerikan itu. Meskipun dia langsung melarikan diri dan berusaha melarikan diri ke lorong jurang, dia masih terluka cukup parah. Itu adalah pertama kalinya dia disakiti oleh sesuatu selain Raja Sage. Ini membuat Raja Roh sangat marah karena dia menyayangi tubuhnya lebih dari apapun. Pengetahuan umat manusia tentang makhluk abisal tidak begitu komprehensif. Tidak semua jenis makhluk abisal akan dibangkitkan dengan sukarela. Tidak apa-apa bagi makhluk abisal level rendah itu karena mereka tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Mereka hanya mampu bertarung di bawah kepemimpinan para pemimpin klan. Mereka bisa dibuang. Di sisi lain, semakin tinggi tingkat makhluk abisal, semakin ia menghargai nyawanya. Ini karena, setelah kematian dan kelahirannya kembali, makhluk yang dibangkitkan tidak akan benar-benar menjadi individu yang sama. Prosesnya memakan waktu lama dan hasilnya akan memiliki penampilan dan kemampuan yang serupa, tetapi tidak lagi seperti sebelumnya. Misalnya, jika Raja Roh terbunuh, Raja Roh baru akan lahir di jurang maut tingkat kedua. Namun, Raja baru akan berevolusi dari salah satu anggota klannya. Prosesnya akan selesai menggunakan energi abisal yang tersisa, tetapi kenyataannya, dia benar-benar mati. Dia berhasil mencapai status superiornya saat ini dengan usaha keras. Bagaimana bisa pembangkit tenaga listrik abisal tingkat tinggi seperti dia begitu rela mati? Sejauh yang dilihat oleh Raja Sage Abisal, tidak masalah baginya siapa bawahannya dan siapa budaknya, tetapi makhluk abisal tingkat tinggi seperti Raja Roh tidak akan pernah menyetujui kematian dengan sukarela. Oleh karena itu, kemarahan Raja Roh telah mencapai puncaknya setelah terluka dalam ledakan itu. Dia hampir kehilangan nyawanya ketika dia tertangkap basah dalam ledakan itu, terlepas dari basis kultivasi spiritual Divine Origin-nya. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Ketika Legiun Abisal melancarkan serangan balik, dia seharusnya keluar setelah medan perang stabil karena status superiornya. Namun, dia segera kembali ke medan perang. Kultus Roh Kudus telah memberitahunya bahwa ledakan itu kemungkinan besar disebabkan oleh surga abadi, tetapi dia menemukan bahwa manusia hanya memiliki satu alat seperti itu. Akibatnya, hatinya yang mengamuk tidak dipenuhi rasa takut, melainkan keinginan untuk membalas dendam. Raungan melengking adalah ledakan kekuatan penuhnya yang menghasilkan serangan membabi buta ke segala arah. Lolongannya telah membunuh tentara federal yang tak terhitung jumlahnya secara instan. Mereka yang lebih dekat ke medan perang lebih terkena gelombang suara dan memakan lebih banyak korban. Banyak lagi yang terluka dalam berbagai tingkatan. Raja Roh tampak sedikit pucat, tetapi dia sudah merasa bersyukur setelah mengeluarkan raungan yang mengamuk untuk melampiaskan amarahnya. Sementara itu, siluet perak turun dari langit, dan aura familiar muncul di hadapan Raja Roh. Tombak naga perak menyerap energi jurang yang muncul di medan perang. Mata Silver Dragon dan cingkilin Gu Yuena menyala saat dia menatap makhluk terkuat kedua di pesawat abisal. Spirit Monarch menyipitkan matanya. Itu kamu. Sangat baik. Kamu akan mati bersama dengan semua manusiamu. Saat dia berbicara, tubuhnya bergoyang dan dia menyerang Gu Yuena. Udara di sekitar tubuhnya melengkung dengan keras seolah-olah dia telah membakarnya. Dia melepaskan ledakan spasial. Gu Yuena mengarahkan tombak naga perak ke langit. 8 sinar cahaya perak menyinari sekeliling dengan cepat sebelum berubah menjadi 8 pintu bercahaya.
Ruang di sekelilingnya berputar dengan kejam, namun tidak bisa melampaui batas dan menyerang tubuhnya. Raja Roh mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menghancurkan ke arahnya. Seketika, semua udara yang bengkok mengembun menjadi bola perak yang bersinar, yang akan meledak di depan Gu Yuena. Gu Yuena menggunakan tombak naga perak di tangannya untuk menggambar busur. Dalam sekejap, 4 bola bercahaya muncul dari udara tipis. Mereka masing-masing berwarna kuning, biru, merah, dan hijau, dengan masing-masing warna mewakili elemen bumi, air, api, dan angin. Bola warna-warni berubah menjadi aliran cahaya seperti pelangi sebelum bertabrakan dengan bola perak. Ledakan, ruang melengkung sementara dunia bergetar. Keduanya mengeluarkan dengusan teredam. Tubuh bagian atas Raja Roh bergoyang sementara Gu Yuena melayang ke belakang. Sepertinya tak satu pun dari mereka memiliki keunggulan. Sementara itu, terdengar ledakan keras diikuti dengan cahaya api di kejauhan. Sudah ada masalah dengan garis pertahanan militer federal di sayap kiri. Raungan tajam Raja Roh sebelumnya benar-benar terlalu kuat. Itu telah membantai hampir semua prajurit yang bukan penguasa jiwa dalam posisi bertahan. Dari Master Jiwa, hanya mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi yang bertahan. Kemampuan ofensif garis pertahanan juga telah melemah. Di sisi lain, puluhan kadal raksasa yang menyamar dan menghilang lebih awal mengambil kesempatan untuk menuju ke lereng gunung di sisi kiri. Ketika mereka muncul kembali, mereka segera melepaskan kehancuran yang tidak disengaja. Kadal mengerikan ini terkenal di pesawat Abyssal. Mereka berasal dari klan Raja Roh yang menyebut dirinya klan Roh. Klan Abyssal lainnya menyebut mereka Naga Roh Abyssal. Terkadang, mereka hanya dikenal sebagai Naga Abyssal. Jumlah Naga Roh sangat rendah, namun mereka adalah pembangkit tenaga listrik alami. Masing-masing dari mereka secara inheren dilengkapi dengan basis kultivasi spiritual domain roh dan ini juga merupakan aset terbesar mereka. Mereka terampil dalam kamuflase, dan mereka memiliki teknik kamuflase khusus menggunakan energi abyssal yang membuatnya sangat sulit untuk membedakan mereka. Bab 1844 Komandan Abyssal Legion. Masing-masing dari mereka adalah lawan yang mematikan. Bahkan kepala klan setelah tingkat ke-30 dari pesawat Abyssal tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dari satu roh naga Abyssal. Seluruh klan roh berjumlah sekitar 50, tetapi mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk mendukung Raja Roh dalam tujuannya menjadi penguasa kedua Jurang Maut. Raja Roh membawa selusin naga roh bersamanya kali ini. Itu dianggap sebagai investasi besar. Jika naga roh Abyssal terbunuh, itu akan membutuhkan Raja Sage Abyssal untuk melepaskan beberapa kekuatan asal untuk membangkitkan mereka. Biasanya, Raja Roh sangat menghargai anggota klannya. Ketika mata roh naga menyala dan melepaskan cahaya biru yang mengerikan itu, segala sesuatu dalam jarak 100 meter di depan mereka dihancurkan oleh getaran mengerikan termasuk perisai energi. Bahkan logam langka pun tidak bisa menahannya. Raja Roh adalah raja dari Naga Roh Abyssal. Klannya terkenal memiliki kekuatan spiritual paling besar. Mereka adalah makhluk Abyssal langka yang mengandalkan kekuatan spiritual sebagai metode tempur utama mereka. Bagian yang menakutkan tentang kekuatan spiritual mereka adalah hampir tidak terlihat, yang berbeda dari energi lainnya. Saat dilepaskan, pertama-tama akan menyerang kekuatan asal korban. Setiap naga roh dilengkapi dengan kekuatan spiritual domain roh. Di sisi lain, tidak semua master jiwa manusia dapat mencapai kekuatan spiritual spirit domain, yang bahkan berlaku untuk Hyper Doulos. Selain itu, kekuatan-kekuatan spiritual mereka memungkinkan naga roh melarikan diri dari bahaya dengan mendeteksi kemungkinan musuh di sekitar dan bereaksi sesuai dengan itu. Yang lebih menakutkan adalah naga roh dapat menghubungkan kekuatan spiritual mereka bersama dan menghasilkan efek yang lebih kuat. Akibatnya, semakin banyak naga roh, semakin besar kemampuan bertarung mereka. Dari banyak naga roh yang hadir, ada 3 yang masing-masing panjangnya sekitar 100 meter. Mereka berdiri berdampingan di puncak gunung dengan mata bersinar dengan cahaya biru. Ketiga naga roh Abyssal ini mengangkat kepala mereka secara bersamaan dan menjerit. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa masing-masing melepaskan lingkaran biru dari kepalanya. 3 lingkaran cahaya menyatu menjadi satu sebelum dengan cepat menyebar ke kejauhan untuk mengelilingi seluruh medan perang. Lebih banyak makhluk jurang sudah melonjak keluar dari lorong jurang seperti air pasang. Mereka memanfaatkan kesempatan saat garis pertahanan melemah untuk melancarkan serangan serentak ke segala arah. Yang mengherankan,
Legiun Abyssal telah berubah dari kekacauan yang tidak teratur menjadi kekuatan tempur yang terorganisir dengan baik setelah menyebar. Berbagai klan tidak bergerak sendiri-sendiri tetapi tampaknya bekerja sama. Selain itu, kerjasama itu sangat terkoordinasi dengan baik. Makhluk-makhluk jurang dengan cepat menyerang ke arah garis pertahanan yang dibangun oleh militer federal dan mulai menghancurkan semua yang mereka dekati. Di markas komando militer federal, Yu Guanzi pulih dari keterkejutannya setelah sempat tertegun sejenak. Semua yang ditampilkan di layar lebar membuat ekspresinya berubah drastis. Struktur seluruh sistem pertahanan militer federal dirancang dengan cermat dengan sejumlah besar senjata jiwa tipe pertahanan yang kuat termasuk balok ion berat berskala besar. Namun demikian, itu telah runtuh dalam waktu sesingkat itu. Yu Guanzi merasa itu tidak dapat diterima, tetapi dia tahu betul bahwa sebagai panglima tertinggi dia tidak boleh panik. Dia segera bertanya, di mana posisi pasukan dari War God Hall? Kami akan tiba di garis depan. Kirim semua pasukan Mesya dari Korps Tentara Pusat. Memerintahkan Korps Angkatan Darat Barat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut untuk memperkuat garis pertahanan. Kami harus mendapatkan kembali posisi defensif. Bibirnya terkatup rapat. Dia sangat sadar bahwa mereka tidak bisa mengalahkan musuh yang begitu tangguh hanya dengan mengandalkan tentara. Dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada pembangkit tenaga listrik di garis depan untuk menghentikan langkah maju musuh. Posisi defensif di garis depan telah ditembus hampir seketika. Setidaknya ada 5 pasukan yang terdiri dari makhluk abisal yang menyerbu ke satu arah. Setelah antrean terputus, mereka langsung menuju ke lereng gunung yang telah ditempati oleh naga roh. Kadal besar itu sedang memerintah makhluk abisal. Kita harus mengalahkan mereka semua. Seorang pembicara yang tidak dikenal meneriakkan ini dengan keras. Lusinan sosok berlari menuju lereng sekaligus. Para prajurit dari War God Hall telah tiba. Mereka bergabung dengan pusat kekuatan Spirit Pagoda. Sementara itu, mereka tidak peduli untuk berkomunikasi satu sama lain. War God Hall dipimpin oleh The Hall Master, Skycrosser Douluo Guan Yue, saat mereka berlari menuju gunung. Menurut rencana mereka untuk pembangunan garis pertahanan, cincin bagian dalam dilengkapi dengan senjata jiwa yang paling kuat. Senjata jiwa pertahanan telah ditempatkan di sekitar puncak gunung dan kemudian ada cincin luar. Hanya ada 3 garis pertahanan. 2 dari garis pertahanan telah ditembus dan ditempati oleh naga roh abisal. Siapa yang mengira itu hanya akan bertahan lama? Dengan demikian, Skycrosser Douluo membuat keputusan cepat. Dia tahu dia harus menutup celah terlebih dahulu. Kalau tidak, makhluk abisal bisa keluar darinya, dan konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Namun, saat dia memimpin pembangkit tenaga War God Halls untuk berlari menuju lereng gunung, sesuatu terpisah dari Abyssal Legion. Sosok di depan secepat hantu. Itu adalah klan Mo Mei. Permaisuri Mei yang terbang di depan membuka lengannya seperti burung yang melebarkan sayapnya. Dia bepergian dengan kecepatan yang luar biasa cepat dan tiba sebelum Skycrosser Douluo hampir dalam hitungan detik. Dia mengayunkan tubuhnya dan menciptakan lusinan klon dalam sekejap mata seolah-olah dia menyerang semua dewa perang War God Hall secara bersamaan. Setiap dewa perang dapat dengan jelas merasakan bahwa dia menargetkan mereka. Aliran aura yang menusuk terjalin di langit seperti jaring besar yang terbuat dari bilah tajam, menyelimuti semuanya. Guan Yue mendengus dingin. Dia dengan tangkas menggunakan Skycrosser Divine Spear untuk menunjuk ke udara, langsung mengunci klan Mo Mei. Terdengar suara dering yang tajam, dan permaisuri Mei keluar dari kelompok klonnya dengan panik. Ekspresinya terkejut dan bingung. Permaisuri Mei menciptakan klonnya sekali lagi, tetapi kali ini hanya ada 7 salinan. Klon berpisah terlebih dahulu lalu tumpang tindih satu sama lain. Sebuah tangan terulur sebelum berubah menjadi bayangan cahaya ilusi yang ditampar ke Skycrosser Divine Spear. Ding! Ada cincin lain. Skycrosser Divine Spear memantul, dan tubuh Guan Yue bergerak maju dengan cepat. Dia menusukkan tombak dan udara tiba-tiba menjadi stagnan. Dia melepaskan melampaui langit dan bumi. Permaisuri Mei belum bereaksi terhadap situasi sebelum tombak Guan Yue menyerangnya. Terperangkap dalam kesibukan, tubuh Mei Empress berhasil berkedip sebelum dia memblokir pukulan dengan bahunya. Dia mendengus teredam, dan tubuhnya tersandung saat dia berputar dengan cepat. Skycrosser Douluo selalu menjadi pria rendah hati yang menyembunyikan kekuatannya. Bahkan pembangkit tenaga dari War God Hall tidak menyadari sejauh mana kemampuan Skycrosser yang sebenarnya. Di sisi lain,
dia tidak akan menunjukkan reservasi sedikit pun saat dia terlibat dalam pertempuran. Dia tidak mengejar Permaisuri Mei karena prioritasnya adalah menutup celah tersebut. Guan Yue melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pembangkit tenaga War God Hall yang telah berlari menuju gunung. Namun, sesuatu menarik perhatian Guan Yue. Dia tiba-tiba melihat lebah bom jurang berkerumun ke arah mereka seperti awan gelap menutupi langit. Lebah bom tahu bahwa pelanggaran itu terlindungi dengan baik, tetapi ini benar-benar kesempatan terbaik bagi mereka. Jika mereka bisa keluar dari pengepungan yang ketat, dunia pada umumnya akan menjadi milik mereka untuk direbut. Selain itu, makhluk abisal mahir dalam pembantaian massal. Jika mereka bisa keluar dari penghalang, kehadiran mereka akan mengakibatkan kepanikan hebat di seluruh Federasi Douluo dalam waktu singkat. Pada saat itu, pasukan di garis depan akan dibatasi, dan mereka hanya akan menunggu kehancuran totalnya. Begitu tentara runtuh, semuanya akan segera berakhir. Mata majemuk permaisuri lebah berkedip-kedip. Dia melayang di udara jauh sementara lebah bom menyembur keluar dari bawahnya. Di bawah komandonya, mereka tersebar di langit. Misi mereka adalah menghentikan bala bantuan udara. Tidak hanya permaisuri lebah di sana, tetapi sosok hitam juga muncul di hadapan Guan Yue. Sosok itu memiliki fitur wajah yang sangat indah dan aura yang mematikan. Itu adalah salah satu dari 10 Raja Besar Jurang, Permaisuri Hitam. Bab 1845 Miss yang tak terkalahkan. Itu sedikit berbeda dari sebelumnya karena Black Monarch tidak tampil sempurna seperti di masa lalu. Ini karena setengah dari lengan kirinya hilang. Luka di lengannya yang terpotong memiliki cacing abu-abu hitam yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di dalamnya dan tumbuh perlahan. Ya, ini adalah luka yang disebabkan oleh Eternal Heaven sebelumnya. Raja Hitam tidak seberuntung Raja Roh. Dia berada di dekat pusat ledakan. Dia masih dianggap cukup beruntung karena keempat Raja Abisal yang bersamanya saat itu telah terbunuh seketika, tidak meninggalkan tulang maupun mayat. Raja Hitam mengandalkan kemampuannya yang luar biasa untuk bertahan hidup, meskipun setengah dari tubuhnya hancur berkeping-keping. Terlepas dari bantuan Raja Sage Abisal, dia belum pulih sepenuhnya setelah memulihkan diri selama berhari-hari. Bahkan makhluk Abisal merasa ngeri dengan Eternal Heaven. Untungnya, mereka percaya bahwa hanya ada satu. Sementara itu, dia sangat marah saat melihat manusia. Rambut panjangnya terurai dan membentuk roda hitam, dan pusaran ungu hitam raksasa muncul di belakangnya. Kekuatan hisap yang kuat segera menarik Skycrosser Douluo Guan Yue. Pergilah ke puncak gunung dulu. Serahkan ini padaku, teriak Guan Yue dengan suara yang dalam. Dengan goyangan Skycrosser Divine Spear di tangannya, tombak hantu yang tak terhitung jumlahnya diproyeksikan ke sekeliling. Seolah-olah setiap tombak hantu dikendalikan oleh tangan besar. Tombak-tombak itu sepertinya menutupi semuanya dalam jarak 1000 meter. Sedikit sentuhan tombak ini, lebah bom abisal akan segera kembali ke energi abisal dan kembali ke lorong abisal. Rasanya seolah-olah tombak hantu yang memenuhi langit adalah penguasa medan perang. Satu serangan Spear Spirit akan menggerakkan langit dan bumi. Ini bahkan membuat ekspresi Raja Hitam sedikit berubah. Namun, pusaran di belakangnya menjadi lebih dalam, dan daya isapnya yang kuat melahap hampir separuh tombak. Pada saat yang sama, siluetnya berkedip dan dia muncul kembali untuk menamparkan Skycrosser Douluo. Di mana dia lewat, lubang hitam muncul, melahap semua yang ada di bawah langit. Guan Yue melangkah ke samping dan mengayunkan Skycrosser Divine Spear miliknya, memotong busur cahaya perak melintasi langit. Seolah-olah dia menebas udara sehingga kekuatan hisap bisa melewati sisi tubuhnya. Pancaran tombak memadat, membentuk sinar besar yang ditembakkan ke Black Monarch. Siluet Black Monarch bergoyang dan memproyeksikan bayangan ilusi untuk menyembunyikannya. Dengan goyangan lain, dia tiba secara diagonal di atas kepala Guan Yue dan menekan dengan telapak tangannya. Telapak tangannya sepertinya membawa beban seluruh langit bersamanya. Terlepas dari basis kultivasinya, tubuh Guan Yue tenggelam. Namun, dia belum menarik kembali tombak yang telah dia tusukkan sebelumnya. Dia mengayunkannya dengan gerakan melingkar di langit. Seketika, pusaran besar menarik sejumlah besar lebah bom di kejauhan sebelum meledak dengan ledakan keras. Tekanan pada pembangkit tenaga War God Hall yang mencoba memperkuat sekutu mereka di gunung segera berkurang. Guan Yue tiba-tiba berjungkir balik ke depan dan mengayunkan kaki kanannya untuk menahan telapak tangan Black Monarch yang turun dari langit. Tubuhnya tenggelam sementara tubuh Black Monarch bangkit. Namun,
Guan Yue juga melepaskan baju perang 4 kata miliknya pada saat yang tepat. Seluruh tubuhnya ditutupi baju perang untuk menetralkan dampak telapak tangannya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Hasil ini bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena kecerdasannya di medan perang. Sementara itu, lebih banyak pembangkit tenaga listrik dari pesawat Abyssal dan kultus Roh Kudus telah keluar dari jalur Abyssal secara berurutan. Pada gilirannya, pembangkit tenaga listrik Pagoda Roh telah tiba dengan tergesa-gesa. Perang besar segera meningkat. Pasukan Abyssal telah menyerang di garis pertahanan kedua dengan Guardian Longhorn Beetle raksasa menyerang di garis depan. Sayap besar di punggungnya terbentang terbuka menciptakan perisai berdiameter 100 meter. Berbagai macam makhluk Abyssal berada di bawah perlindungannya. Makhluk Abyssal tingkat rendah yang umum seperti kelelawar bercakar 6 dan bercakar 4 tidak pantas mendapatkan perlindungannya. Hanya mereka yang memiliki kemampuan signifikan seperti May Empress, Black Monarch, dan klan tingkat tinggi yang memiliki kesempatan untuk dijaga. Pakan meriam Legiun Abyssal telah menutupi hampir seluruh medan perang untuk menyembunyikan kumbang panjang penjaga agar bisa terus maju. Pengeboman yang padat telah membunuh sejumlah besar makhluk Abyssal, tetapi mereka hanya akan kembali ke energi Abyssal dan kembali ke Abyss setelah tubuh mereka dihancurkan. The Guardian Longhorn Beetle akhirnya tiba di kaki gunung, dengan cangkangnya yang sangat besar penuh dengan luka dan bekas luka. Namun, pada saat inilah naga roh Abyssal besar menggeliat keluar dari bawah cangkangnya. Mata roh naga langsung berubah menjadi biru mengerikan. Kali ini, ia tidak menyamarkan dirinya sendiri melainkan melebarkan mulutnya untuk mengeluarkan kabut biru pucat di lokasi militer federal di puncak gunung. Kabut itu sangat tebal dan lengket. Itu menutupi pasukan Abyssal di kaki gunung pada nafas pertama. Di bawah penutup kabut, semua makhluk Abyssal segera berubah. Kelelawar bercakar 4 berevolusi menjadi kelelawar bercakar 6. Mata mereka menjadi merah darah, dan mereka menyerbu ke depan tanpa rasa takut. Sisik di permukaan tubuh mereka juga memancarkan cahaya biru pucat yang melindungi mereka seperti perisai. Itu sama untuk makhluk Abyssal lainnya. Kabut biru dengan cepat mengubah mereka, dan mereka mulai bergerak maju. Naga roh Abyssal dengan cepat merangkak di bawah banyak makhluk Abyssal untuk melindungi dirinya sendiri. Itu memuntahkan seteguk kabut tebal dengan setiap beberapa langkah. Itu adalah kabut yang tak terkalahkan. Itu adalah salah satu kemampuan paling efektif dari naga roh Abyssal. Dengan sentuhan kabut, kekuatan makhluk Abyssal akan mulai mendidih. Dalam keadaan mendidih ini, makhluk Abyssal akan langsung terbakar untuk menghasilkan efek evolusi. Selain itu, mereka tidak akan takut mati, dan kemampuan ofensif dan defensif mereka akan meningkat secara eksponensial. Faktanya, daya tahan mereka akan meningkat setidaknya 3 kali lipat. Tentu saja, keuntungan datang dengan harga juga. Makhluk Abyssal yang ditambah dengan Unconquerable Mist akan menderita efek samping yang parah setelah paling lama 30 menit. Serangan balasannya akan berakibat fatal bagi makhluk Abyssal level rendah ini. Makhluk Abyssal tingkat tinggi akan sangat lemah sehingga mereka tidak dapat bertarung lagi. Namun demikian, dengan begitu banyak makhluk Abyssal, apakah biayanya benar-benar penting? Cukup bagi mereka untuk mendapatkan kemampuan bertarung yang sangat kuat selama 30 menit. Lokasi itu bukanlah target utama makhluk Abyssal. Akibatnya, ketika naga roh memuntahkan seteguk kabut sebelumnya, itu tidak menarik terlalu banyak perhatian dari militer federal. Makhluk Abyssal melanjutkan rentetan serangan mereka. Namun, pasukan umat manusia segera menemukan masalah ini dan mengetahui bahwa perangkat pengintaian tidak berfungsi. Di bawah penyembunyian kabut tebal, semua perangkat pengintaian menjadi tidak berguna. Garis pertahanan di gunung itu tiba-tiba menjadi buta dan tuli. Di sisi lain, baan yang sangat besar mengalami pergeseran terbesar dari semuanya dalam kabut tebal. Baan seperti gunungan daging. Kabut telah membawa perubahan besar pada tubuh mereka dan transformasi itu benar-benar mengerikan. Baan setinggi 10 meter membengkak hingga 15 meter. Sisik abu-abu terbentuk di permukaan kulit mereka mirip dengan baju perang, dan tubuh mereka menyemburkan kabut abu-abu hitam. Awalnya, kecepatan adalah kelemahan spesies makhluk Abyssal ini. Bagian yang paling menakutkan adalah kecepatan mereka benar-benar meningkat 3 kali lipat di bawah pengaruh kabut tak terkalahkan dari Abyssal Spirit Dragon. Mereka mendaki gunung seolah-olah itu adalah tanah datar dan memimpin banyak makhluk jurang langsung ke puncak. Situasi serupa terjadi di hampir semua arah. Sementara itu,
Pembangkit tenaga War God Hall baru saja tiba di puncak gunung ketika mereka bertemu dengan tatapan mengejek dari 3 naga roh abisal yang memerintah. 3 komandan naga roh besar melebarkan mulut mereka secara bersamaan untuk memuntahkan kabut tak terkalahkan yang telah menutupi seluruh gunung. Seketika, makhluk jurang yang baru saja menuju gunung dengan cepat mengalami segala macam transformasi. Ada sejumlah besar makhluk abisal yang datang ke sana. Kumbang penjaga Longhorn yang hanya bisa melindungi jarak dengan diameter 100 meter telah membengkak hingga 2 kali ukurannya. Serangan jarak jauh dari Dewa Perang menghantam tubuhnya dan hanya menyebabkan beberapa riak. Dengan kecepatan mereka yang dipercepat, Legiun Abisal tiba di puncak gunung hampir seketika. Dewa Perang yang ditempatkan di sana bahkan tidak bisa melancarkan serangan sebelum mereka terbunuh. Bab 1846 Tiga Raja Naga Roh Besar. Dengan Skycrosser Douluo diduduki, Fasun Douluo, yang pertama di antara para dewa perang, secara alami harus memimpin mereka. Dia segera menyadari pentingnya naga roh di Legiun Abisal setelah melihat situasinya. Di hadapan naga roh Abisal, kemampuan bertarung makhluk Abisal lebih dari 2 kali lipat. Kita harus menghabisi kadal raksasa itu. Fasun Douluo Aorui membuat gerakan seolah-olah dia sedang mengangkat langit dengan tangannya untuk memanggil baju perang 3 kata miliknya. Tubuhnya yang menyala bersinar terang di antara awan seperti matahari. Banyak dewa perang telah bekerja sama sebagai satu tim selama bertahun-tahun. Mereka segera mengepungnya untuk menjaganya saat dia menyiapkan keterampilan jiwanya. Panas membuat gelombang panas seperti riak di udara, dan aura Aorui membengkak dengan cepat. Meskipun kultivasinya mendekati limit Douluo, dia perlu mengumpulkan energi untuk serangan ini, jadi orang bisa membayangkan betapa hebatnya itu. 3 naga roh terkemuka di bawah segera merasakan ancaman yang datang dari atas. Seolah-olah pikiran mereka terhubung, mereka mengangkat kepala ke atas dan membuka mulut serempak. Banyak dewa perang yang mengelilingi Aorui tidak mendengar suara apapun, tetapi Aorui mendengus teredam. Sejumlah besar elemen api yang terkumpul di sekujur tubuhnya meledak dengan liar dalam sekejap. Gemuruh, awan jamur terbentuk di langit. Kelompok dewa perang yang membela Fasun Douluo tersebar di mana-mana oleh ledakan tak terduga. Serangan Fasun Douluo mirip dengan bom. Itu diledakkan oleh 3 naga roh besar menggunakan kekuatan spiritual yang sangat terkonsentrasi. Dalam sekejap, selusin dewa perang War God Hall dan hampir 22 dewa perang cadangan dilemparkan ke dalam kekacauan yang kacau balau. Seluruh tubuh Fasun Douluo dihitamkan oleh ledakan itu dan auranya telah melemah. Sementara itu, gunung tersebut dengan cepat diambil alih oleh sejumlah besar makhluk abisal. Tersembunyi oleh kabut tak terkalahkan, mereka mulai melintasi gunung dan menuju ke garis pertahanan ketiga, yang juga merupakan pertahanan terakhir militer federal. 3 Raja Naga Roh Abisal yang hebat melolong tajam sekali lagi. Kali ini, lolongan menargetkan semua perangkat pendeteksi jiwa di sisi zona perang mereka. Dengan perangkat yang rusak, pos komando hanya bisa melihat pemandangan yang bengkok. Sama sekali tidak mungkin mereka tahu apa yang sedang terjadi, apalagi menganalisis datanya. Yu Guanzi tampak serius. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kirim pesanan saya. Kirim sayap No. 8 Korps Pusat Angkatan Darat untuk membantu menahan musuh di garis pertahanan. Beritahu War God Hall untuk menghentikan kadal raksasa itu dengan cara apapun. Kita tidak bisa membiarkan mereka mencapai ujung medan perang." Sementara itu, pasukan Mesha Korps Tentara Pusat telah tiba di medan pertempuran. Mereka memblokir jalur makhluk abisal seperti dinding logam. Mereka bekerja dengan pengeboman berat dari masing-masing korps tentara besar untuk melawan makhluk abisal dengan cara yang mirip dengan pertarungan tangan kosong. 3 Raja Naga Roh Abisal tetap berada di lereng gunung seperti raja yang mengawasi situasi dari tempat tinggi. Dalam arti tertentu, mereka sudah berkuasa di antara semua klan abisal. Mungkin, secara individu, mereka masih lebih lemah dari 30 tingkat pertama Kaisar dan Raja Abisal. Namun, kekuatan spiritual mereka yang luar biasa memungkinkan pengaruh mereka di medan perang melampaui mereka. Raja Sage Abisal tinggal di tingkat pertama jurang. Dia adalah satu-satunya di sana dan tidak ada klan lain yang bisa dia pimpin. Lalu, ada klan Roh Naga. Klan Naga Roh Abisal adalah yang terbaik di semua bidang termasuk kemampuan bertarung individu dan kepemimpinan dalam pertempuran kelompok. Kehadiran mereka di medan perang menandakan bahwa kapasitas bertarung keseluruhan Legiun Abisal pasti akan meningkat ke level baru.
Kabut tak terkalahkan juga muncul di sekitar medan perang. Lapisan terdalam dari garis pertahanan hilang. Itu telah diselimuti kabut dan diinjak-injak oleh makhluk abisal. Mereka tidak bisa menggunakan senjata manusia, tapi kehancuran mereka tanpa ampun. Dalam beberapa saat saja, sebagian besar area dan arai besar Dewa Darah yang dibangun sebagian di dalam garis pertahanan direduksi menjadi nol. Legiun Abisal maju lebih ganas dari sebelumnya. Di sisi lain, militer federal masih kekurangan penguatan tembakan artileri jarak jauh dari ketiga armada besar tersebut. Dengan susah payah, Fas Sun Douluo berhasil menstabilkan tubuhnya. Wajahnya menjadi gelap gulita setelah energinya meledak, jadi ekspresinya yang tidak menyenangkan tidak bisa terlihat. Namun, orang bisa tahu betapa sedihnya dia dengan sorot matanya. Kekuatan spiritual gabungan dari tiga Raja Naga Roh Abisal besar bahkan telah melampaui miliknya, dan mereka telah menyerbu lautan rohnya. Dunia spiritualnya telah terluka cukup parah dan sangat terdistorsi sehingga dia kehilangan kendali atas kemampuannya untuk memadatkan elemen api di dunia luar. Jika bukan karena pengendalian dirinya, inti jiwanya bisa meledak dan membuat ledakan yang lebih mematikan. Dia berhenti mengumpulkan energi dan menggunakan tangan kanannya untuk membuat gerakan menekan. Cincin jiwa keenam di tubuhnya bersinar terang. Hujan meteor besar terbentuk di langit dan menargetkan semua naga roh di puncak gunung. Selain dirinya, dewa perang lainnya di tempat kejadian, termasuk Kaisar Pedang Douluo Long Tianwing, Naga Angku Douluo Nan Gonyi, Pedang Dewa Douluo Su Menghun, Api Petir Douluo Jiang Sanheng, Kerakusan Douluo Ling Chen, Kaisar Kegelapan Douluo Luo Yuhang dan yang lainnya, semuanya mulai menyerang puncak. Mereka telah mengepung di Mengukin Douluo Mo Sihong. Dia memainkan di Mengukin dan menggunakan serangan gelombang suaranya untuk melawan-lawan. Di sisi lain, banyak dewa perang cadangan melepaskan baju perang mereka dan mendarat di gunung untuk melawan roh naga klan Abisal dari jarak dekat. Mata dari tiga Raja Naga Roh yang agung bersinar biru terang. Mereka menyulap perisai cahaya biru pucat di udara sebagai serangan jarak jauh melawan dewa perang. Kekuatan gabungan dari tiga naga roh besar telah berhasil menghentikan serangan dewa perang. Perisai yang terbentuk dari kekuatan spiritual murni sangat berbeda dari kekuatan yang biasanya digunakan oleh Master Jiwa dalam pertempuran. Ketika kekuatan jiwa diledakkan ke perisai kekuatan spiritual, beberapa perubahan aneh terjadi. Dewa perang pertama kali menyadari kurangnya kendali mereka dalam menembakkan serangan jarak jauh. Gangguan kekuatan spiritual yang luar biasa bercampur dengan kekuatan jiwa mereka dan melenyapkannya seketika. Tanpa kendali Master Jiwa, kekuatan jiwa mereka tersesat. Meskipun tidak mungkin bagi naga roh untuk melawan semua serangan mereka sekaligus, naga masih bisa cukup mengganggu mereka sehingga serangan mereka bubar. Oleh karena itu, dewa perang tampaknya membombardir naga roh, namun pada kenyataannya, sebagian besar serangan mereka disalurkan ke kejauhan tanpa memiliki efek apapun. Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu berkata kepada Fas Sun Douluo Aurui, "Kakak, kurasa ini tidak berhasil. Serangan jarak jauh kita tidak bisa menembus perisai kekuatan spiritual mereka. Saya pikir kita hanya bisa melakukan ini pada jarak dekat P. Perkuat kami dari belakang dan saya akan menutup celah dengan saudara-saudara." Dewa perang cadangan tidak mampu melakukan ini sendirian. Sementara itu, dewa perang cadangan telah menyerbu ke puncak gunung dan bertarung melawan banyak makhluk jurang. The Uncon Kue Rebel Mist meningkatkan kemampuan bertarung makhluk abisal secara eksponensial. Pusat kekuatan peringkat Douluo Judul dan jiwa Douluo segera dikepung. Meskipun mereka berhasil merusak makhluk abisal, mereka juga terjebak dalam pengepungan. Lebih jauh di udara, sejumlah besar Mesya sedang membom karpet lebah bom yang dipimpin oleh permaisuri lebah. Pengeboman berat ditargetkan pada serangan lebah bom abisal, tetapi lebah juga memblokir jalur pasukan Mesya. Karena itu, para Mesya tidak dapat menyelamatkan garis pertahanan kedua. Misi permaisuri lebah itu sederhana. Dia harus menahan bala bantuan sehingga Abyssal Legion bisa mengambil garis pertahanan kedua secepat mungkin. Di bawah komando Naga Roh, kekuatan Abyssal Legion menjadi lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, setidaknya ada 20 Raja Abyssal yang terlibat dalam pertempuran. Fas Sun Douluo meraih Emperor Sword Douluo tepat sebelum dia menyerbu keluar. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya rasa kekuatan spiritual mereka tidak dapat bertahan lama. Akan lebih merugikan jika kita terlibat dalam pertempuran secara sembarangan dan terjebak di dalamnya. Mari kita berusaha lebih keras."
Saya percaya bahwa kekuatan jiwa kita dapat pulih lebih cepat daripada kekuatan spiritual mereka. Saya ingin melihat berapa lama mereka dapat terus mengganggu kami. Tentu, 18 Dewa Perang telah bekerja bersama sebagai satu tim selama bertahun-tahun. Mereka segera meningkatkan serangan mereka setelah mendengar kata-kata Aurui dan mulai melancarkan serangan skala penuh ke zona perang di bawah mereka. Spektrum cahaya mengalir deras dari langit. Spekulasi Fasun Douluo benar. Dalam keadaan biasa, kecepatan konsumsi kekuatan spiritual tentu lebih cepat dari kekuatan jiwa, apalagi dalam skala sebesar ini. Selain itu, kecepatan pemulihan kekuatan spiritual pasti lebih lambat dari kekuatan lainnya. Tidak butuh waktu lama. Beberapa menit kemudian, 3 Raja Naga Roh Abisal yang agung akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan di bawah gelombang Dewa Perang yang tak berkesudahan. Serangan para Dewa Perang mulai mendarat di puncak gunung dan merusak beberapa makhluk abisal. Ini juga memberi lebih banyak celah untuk Dewa Perang cadangan. Bergembira, teriak Fasun Douluo dengan keras. Dia melambaikan tangan kanannya dan melepaskan 9 bola api raksasa seperti meriam. Bola api ditembakkan satu demi satu, diarahkan langsung ke 3 Raja Naga Roh yang agung. Bab 1847 melahap untuk mengisi kembali kekuatan. Sementara itu, 3 Raja Roh Abisal melakukan sesuatu yang aneh. Lurik merah darah menjadi terang di masing-masing kepala mereka. Luriknya melengkung dan bengkok yang tampak seperti bulan darah. Segera setelah itu, sejumlah makhluk abisal terbang ke arah mereka dari suatu tempat yang tidak jauh. Segera setelah mereka mendekati Raja Naga Roh Abisal, tubuh mereka tiba-tiba meledak berturut-turut dan berubah menjadi kepulan asap yang dihirup oleh Raja Naga Roh Abisal dalam satu tarikan napas. Pada saat berikutnya, mata Raja Naga Roh Abisal yang kekuatan spiritualnya melemah pada awalnya tiba-tiba bersinar lebih terang dengan pancaran biru. Perisai pelindung kekuatan spiritual di udara diperkuat sekali lagi. 9 bola api dipandu menjauh dari target mereka secara instan. Ini tidak mungkin. Aurui mengutuk dengan keras. 3 Raja Naga Roh Abisal mengkonsumsi kekuatan spiritual mereka segera karena mereka perlu mengendalikan seluruh adegan dan juga menahan serangan dari banyak Dewa Perang. Namun, mereka mampu mengisi kembali kekuatan spiritual mereka dengan melahap makhluk abisal. Tidak ada yang mengharapkan ini. Jelas, makhluk abisal tahu mereka akan mati, namun mereka membiarkan diri mereka dimakan seperti ngengat terbang melesat ke dalam api. Ada begitu banyak makhluk abisal di puncak gunung. Apakah itu berarti pasokan kekuatan spiritual mereka tidak terbatas? Aurui segera menenangkan dirinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, kita hanya bisa bertarung jarak dekat sekarang. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, sinar matahari yang terik muncul dari punggungnya untuk mendorongnya mendarat di puncak gunung yang mirip dengan meteor yang ditembakkan. Dewa Perang lainnya mengikuti dari belakang dan bergabung dengannya menuju puncak gunung. Sementara itu, Legiun Abisal telah memulai serangan penuh terhadap garis pertahanan kedua militer federal dengan bantuan kabut tak terkalahkan. The Unconquerable Mist benar-benar efektif dalam menangkal pengintaian dan meningkatkan kemampuan serangan dan pertahanan makhluk abisal. Secara khusus, kemampuan pertahanan makhluk abisal meningkat secara substansial. Bahkan jika senjata jiwa bisa membunuh mereka, itu akan membutuhkan energi 3 kali lebih banyak dari biasanya. Karenanya, makhluk abisal bisa bertahan cukup lama untuk mendekati garis pertahanan. Mereka mendorong maju dengan mayat rekan mereka sebagai tameng mereka. Mereka benar-benar cepat, hanya butuh waktu singkat bagi mereka untuk mencapai setengah jalan mendaki gunung tempat garis pertahanan berada. Di garis depan medan perang, tembakan artileri memenuhi langit. Garis pertahanan militer federal sudah bertahan dengan kekuatan penuh. Senjata jiwa pertahanan paling kuat berada di garis pertahanan pertama sebelumnya. Ketika garis pertahanan pertama hilang, Legiun manusia ditempatkan pada posisi pasif. Seandainya bukan upaya Guyuena dalam memimpin kelompok pembangkit tenaga spirit pagoda untuk menangkis 20 Raja Abisal dan keberhasilannya dalam bertarung melawan Raja Roh, mereka akan berada dalam masalah besar sekarang. Pengaruh Abyssal Spirit Dragon Kings di medan perang melampaui imajinasi semua orang. Mereka telah menggunakan kabut tak terkalahkan untuk memerintahkan seluruh Legiun Abisal menjadi pasukan yang terorganisir. Sulit memperkirakan jumlah makhluk Abisal. Bahkan lebih banyak makhluk Abisal akan berkerumun dari lorong Abisal meskipun banyak yang telah mati di garis depan. Tepat pada saat ini,
militer federal mengalami kesulitan yang sama yang dihadapi umat manusia ketika makhluk abisal muncul untuk pertama kalinya beberapa ribu tahun yang lalu. Serangan utama umat manusia dianggap sia-sia oleh Legiun Abisal yang dipimpin oleh naga roh. Sama sekali tidak mungkin serangan bisa mendarat di bagian dalam lorong jurang untuk memperlambat Legiun Jurang. Tombak naga perak Guyuena tanpa henti melahap energi abisal di udara. Namun, Raja Roh jelas lebih kuat darinya. Selain itu, kekuatan spiritual Divine Origin dari Spirit Monarch bahkan lebih kuat dari miliknya. Dia harus mencurahkan seluruh usahanya untuk melawan Raja Roh selama pertempuran. Akibatnya, dia tidak bisa melahap lebih banyak energi abisal untuk melemahkan lawan. Adegan itu tampaknya menemui jalan buntu. Tentara militer federal tambahan sedang terlibat di medan perang. 4 korps tentara besar yang terdiri dari Korps Angkatan Darat Barat, Korps Angkatan Darat Barat Laut, Korps Angkatan Darat Pusat, dan Korps Angkatan Darat Selatan telah mengerahkan semua angkatan bersenjatanya untuk terlibat penuh di medan perang. Namun, mereka mengalami kesulitan untuk mengatasi situasi tanpa bala bantuan tembakan artileri dari 3 armada besar di kejauhan. Pada saat yang sama, pasukan tentara hitam tiba-tiba menuju ke medan perang dari samping. Mereka muncul di puncak gunung yang sudah berada dalam situasi kritis. Ini adalah sisi lain dari gunung yang sedang diserang oleh 3 Raja Naga Roh Abisal. Gunung itu tingginya hanya 500 meter. Itu adalah titik terendah dari garis pertahanan dan telah ditembus oleh musuh. Saat ini, sistem pertahanan di gunung sedang diserang dari jarak dekat oleh makhluk abisal. Itu hampir tidak dapat mempertahankan posisinya dengan mengandalkan perisai pelindungnya. Semua meriam jiwa akan gagal karena terlalu panas karena pengeboman yang tak henti-hentinya. Tiba-tiba, sinar cahaya biru turun dari langit. Suhu di udara mulai turun drastis. Segera setelah itu, ribuan pedang es muncul di langit tanpa peringatan dan mulai mengalir ke makhluk jurang yang mirip dengan hujan es. Pedang es menembaki ratusan makhluk jurang di gunung yang telah mencapai perisai pelindung dan menyerang perisai pelindung dengan kekuatan penuh. Belakangan, sebuah titik merah muncul di permukaan gunung tempat makhluk-makhluk jurang sedang naik. Tak lama kemudian, beberapa awan jamur kecil meletus di gunung. Setelah itu, ledakan keras terdengar di seluruh gunung. Anggota tubuh yang terputus dari sejumlah besar makhluk abisal meluncur di udara ke segala arah sebagai akibat dari ledakan itu. Bahkan kabut tak terkalahkan pun tidak bisa melindungi keselamatan mereka. Bala bantuan ada di sini. Seorang kolonel yang ditempatkan di gunung itu langsung menyemburkan air mata kegembiraan. Sepertiga dari meriam jiwa di puncak gunung hilang karena terlalu panas karena penggunaan yang lama. Tepat ketika dia mengeluarkan pemberitahuan bahwa semua amunisi dan baterai kekuatan jiwa telah habis, perisai pelindungnya rusak. Mereka akan turun bersama musuh menggunakan detonator penghancur diri. Saat ini, energi perisai pelindung turun menjadi 18%. Itu akan berlangsung paling lama 10 menit lagi. Saat dia melihat Mesia hitam turun dari langit, hanya ada satu pikiran di benaknya. Itu adalah pasukan dewa yang turun dari surga. Hanya ungkapan pasukan dewa yang turun dari surga yang bisa menggambarkan perasaannya sekarang. Namun, dia heran bahwa dia belum pernah melihat Mesia hitam ini sebelumnya ketika air mata mulai menggenang di matanya. Semua Hypermesia berwarna hitam yang sesuai dengan dan memperingati cincin jiwa hitam 10.000 tahun dari Master Jiwa Manusia. Mesia dari korps tentara yang berbeda akan ditandai dengan sebutan milik korps tentara tertentu. Namun, Mesia hitam di depan matanya ini tidak dicap dengan penunjukan korps tentara manapun. Hanya ada kata sederhana, Tang, dengan warna merah di dada kiri Mesia. Kolonel bergumam pada dirinya sendiri, kata Tang ada di dada. Ini adalah orang-orang dari Sekte Tang. Apakah ini formasi Mesia Sekte Tang? Mereka Mesia hitam. Pasti ada lebih dari 1000 Mesia di sini. Ya, itu semua adalah Mesia hitam. Namun, bagian yang paling mengejutkan bukanlah Mesia hitam itu sendiri, tetapi metode serangan yang diadopsi oleh mereka. Selama serangan itu, mata Mesia hitam itu menjadi merah dalam sepersekian detik. Itu adalah warna yang memicu rasa takut. Kemudian, bintik-bintik lampu merah muncul di tanah satu persatu. Sesaat kemudian, ledakan besar terjadi. Kolonel belum pernah melihat serangan sekuat itu, setidaknya tidak pada level pancaran jiwa. Karena pelatihan dan kultivasi militernya, dia segera menyadari bahwa ini adalah senjata yang baru dikembangkan.
Dia kemudian menyaksikan siluet turun dari langit dan langsung menyerang makhluk jurang di lereng gunung. Ada naga roh abisal di antara banyak makhluk abisal yang berada di depan. Suara keras dan menggelegar membuat pupilnya menyempit. Kabut merah muncul dari kepalanya saat melahap makhluk abisal dalam jarak 100 meter. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan memuntahkan selusin kabut tebal yang tak terkalahkan ke arah makhluk-makhluk jurang di sekitarnya yang menyamarkan siluet mereka sepenuhnya. Bab 1848 Kekacauan Cahaya Bintang. Di bawah naungan kabut tak terkalahkan, makhluk abisal ini mengalami evolusi kedua. Transformasi kali ini bahkan lebih intens. Makhluk-makhluk itu berubah menjadi monster yang bahkan pesawat abisal tidak berani mengakuinya karena kemampuan bertarung mereka meningkat secara eksponensial. Tentu saja, amplifikasi mematikan seperti itu memiliki akibatnya. Makhluk abisal hanya akan mampu bertahan untuk waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 5 menit. Dalam keadaan biasa, naga roh abisal tidak akan pernah melakukan tindakan putus asa seperti itu. Namun, sebagai klan makhluk abisal yang paling cerdas, kemampuannya untuk menilai situasi agak akut. Ketika serangan menutupi langit dan menutupi matahari, bahkan makhluk abisal yang diperkuat oleh uncon Querable Mist tidak dapat menahannya. Kesadaran datang bahwa itu menemui jalan buntu. Bisa dikatakan bahwa manusia telah mengirim bala bantuan yang sangat kuat. Jadi, ide pertama yang terlintas dalam pikiran adalah menahan serangan di puncak gunung dan sebagai gantinya melindungi diri sendiri. Bahkan beberapa makhluk abisal takut mati. Nyatanya, insting bawaan setiap makhluk hidup adalah sama. Semakin cerdas makhluk hidup, semakin ia menghargai hidupnya sendiri. Ketika naga roh abisal menyemburkan kabut tak terkalahkan yang menutupi seluruh pemandangan, itu secara bersamaan menyamarkan dirinya. Itu menghilang tanpa jejak dengan menggunakan bentuknya yang tidak terlihat. Siluet jatuh dengan kejam ke tanah segera setelah naga roh abisal menghilang. Boom! Kekuatan ledakan yang dahsyat dikombinasikan dengan aura yang sangat tajam menghancurkan setiap makhluk jurang dalam jarak beberapa ratus meter. Siluet muncul segera setelah itu. Justru Dewa Saber Douluo, Gale Saber Demon Sima Jinchi. Kamu bisa berlari sangat cepat, ya. Sima Jinchi mendengus dingin. Sasarannya adalah naga roh abisal secara alami. Naga roh abisal memang licik. Kabut tak terkalahkan yang tebal menyembunyikan auranya sepenuhnya sehingga memungkinkannya untuk melarikan diri dengan cepat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, mungkin ia bisa melawan Sima Jinchi, tapi ia tidak mampu melawan banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir. Wu Zhangkong mencabut pedang Skyfrost yang dilepaskan sebelumnya. Dia mengamati seluruh medan perang dari langit. Mereka telah membawa pasukan Sekte Tang untuk menopang pertahanan di medan perang. Sementara itu, Douluo Long Yeiwe Gelap Terang dan Douluo Batas lainnya telah pergi untuk bergabung dengan banyak pusat kekuatan Pagoda Roh untuk bertarung melawan makhluk peringkat Raja dan peringkat Raja Abisal yang tangguh. Wu Zhangkong terkejut saat melihat pasukan Sekte Tang melancarkan serangan mereka. Sinar yang ditembakkan dari mata Mesha sangat merusak. Langit tiba-tiba redup pada saat ini. Bintik-bintik cahaya bintang yang menyilaukan berkedip-kedip di langit yang berangsur-angsur menjadi gelap. Sinar cahaya bintang yang menyilaukan turun dari langit dan menyelimuti area yang luas di medan perang. Bahkan kabut tak terkalahkan tidak bisa menghentikan jatuhnya cahaya bintang. Tidak perlu fokus pada target karena itu adalah iluminasi jangkauan penuh. Saat ini, Legiun Abisal di bawah dilemparkan ke dalam kekacauan karena kecemerlangan cahaya bintang. Makhluk abisal yang sangat bermutasi berada dalam kondisi hiruk-pikuk dengan kekuatan yang meningkat. Mereka hanya bisa membantai secara naluriah untuk membakar 5 menit terakhir hidup mereka. Pada saat yang sama, mereka terjebak dalam keadaan kacau saat cahaya bintang menyinari tubuh mereka. Mereka seharusnya maju ke depan, namun rasa arah mereka menjadi kacau. Jadi, mereka mulai bertabrakan satu sama lain. Selanjutnya, serangan yang telah direncanakan sebelumnya dilepaskan secara tidak sadar. Mata Baan dicakar oleh kelelawar besar bermutasi 6 cakar di sisinya. Baan yang marah dengan marah mencabik-cabik kelelawar itu. Dalam prosesnya, mayat kelelawar menabrak Mo Mei di dekatnya yang dalam keadaan gila. Mo Mei sangat kesal sehingga memotong leher Baan sebagai tanggapan. Situasi terjadi di seluruh area yang diterangi di bawah cahaya bintang. Seketika, Legiun Abisal berada dalam kekacauan yang membingungkan. Meskipun kabut tak terkalahkan, mereka saat ini dalam keadaan saling memusnahkan. Wu Zhangkong melambaikan tangannya sekali dan berkata,
serahkan ini pada pasukan Sekte Tang. Ayo pergi dan bantu War God Hall. Komunikator jiwa terus digunakan untuk menyampaikan situasi saat ini di medan perang. Saat ini, pertempuran terpenting dari semuanya adalah di medan perang War God Hall. Makhluk-makhluk jurang di sana telah menyerbu melalui garis pertahanan kedua dan menyerang garis pertahanan ketiga sekarang. Pada saat yang sama, penyerangan permaisuri lebah dengan perlindungan dari 3 Raja Naga Roh mengakibatkan kerugian besar bagi militer federal. Bala bantuan juga dibuat tidak mampu menyerang makhluk abisal yang menyerang dengan liar. Wu Zhangkong meninggalkan pasukan Sekte Tang untuk membersihkan medan perang di sini sementara dia memimpin skuadron pengawasan pertempuran ke sisi lain. Medan perang War God Hall sudah dalam keadaan perselisihan dan kegelapan saat ini. 3 Raja Naga Roh abisal besar masih berkumpul bersama. Gangguan spiritual yang kuat yang dipancarkan oleh mereka menjerumuskan pembangkit tenaga War God Hall ke dalam penderitaan dan kesengsaraan. Semua kemampuan bertarung makhluk abisal meningkat berkali-kali lipat di bawah kendali mereka. Selain itu, ada sejumlah besar makhluk abisal tingkat tinggi di sini. Ada permaisuri hitam, Momeis, Sikli jahat, ditambah pertahanan 6 kumbang Longhorn penjaga. Raja Naga Roh abisal memuntahkan seteguk kabut tak terkalahkan untuk meningkatkan kemampuan bertarung makhluk abisal tingkat tinggi ini yang dekat dengan Raja Abisal tingkat rendah. Terlepas dari kemampuan yang kuat dari Aula Dewa Perang, setiap Dewa Perang masih akan mengalami gangguan spiritual dari Raja Naga Roh abisal. Kekuatan spiritual yang kuat sering menyebabkan pikiran mereka menjadi kosong untuk sementara. Mereka hanya bisa menahannya dengan melapisi baju perang mereka dan saling membantu. Mereka tidak berharap untuk situasi yang sama-sama cocok. Jika ini adalah pertandingan yang setara, mereka sama sekali tidak mampu menghentikan kemajuan Abisal Legion ke dunia luar. Garis pertahanan ketiga telah membunyikan sirene peringatan. Sejumlah besar bala bantuan menuju untuk menopang posisi. Namun, ada lebih dari 10 Naga Roh Abisal di sana. Situasinya sudah dalam bahaya. Lokasi akan dilanggar. 3 Raja Naga Roh yang hebat bahkan lebih efektif daripada Raja Roh saat ini. Mereka mendominasi seluruh medan perang. Skyfrost Douluo Wu Zhangkong, Dewa Pedang Douluo Sima Jinchi, Lan Muzi, Tang Yingmeng, dan 6 monster Shrek bergegas ke lokasi untuk menawarkan bala bantuan. Kabut tak terkalahkan yang lebat dan berat menyembunyikan segala sesuatu sehingga mereka tidak bisa melihat apapun dari langit. Akibatnya, mereka gagal menemukan Spirit Dragon Kings Abisal. Zhangkong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lan Muzi bertanya pada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong melirik garis pertahanan ketiga di kejauhan. Dia kemudian melihat ke bawah. Dengan tatapan penuh tekad, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo jaga garis pertahanan dulu. Saya percaya bahwa War God Hall akan mampu menahannya. Pertarungan antara Skycrosser Douluo dan Permaisuri Hitam sudah berada di fase paling panas. Skycrosser Douluo berada di atas angin. Dia menunjukkan kemampuan bertarungnya dengan sempurna sebagai limit Douluo yang berperingkat dewa. Jika dia bisa meluangkan waktu untuk membantu para dewa perang, situasi di medan perang akan tetap stabil. Saat ini, sangat penting untuk memastikan bahwa garis pertahanan ketiga tidak dipatahkan. Kalau tidak, mereka semua akan berada dalam masalah besar. Baiklah, Lan Muzi menjawab tanpa ragu sedikit pun. Hanya ada satu suara dalam kelompok selama waktu yang sangat penting. Itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa mereka bersatu dalam upaya bersama mereka. Kelompok mereka segera menyerbu ke garis pertahanan ketiga setelah diskusi singkat. Pada saat berikutnya, segerombolan lebah bom abisal mirip dengan awan gelap yang terpisah dari koloni lebah utama di langit. Lebah yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni mereka. Serahkan padaku, Tang Yingmeng memanggil dengan lembut. Segera setelah itu, gelombang suara irama merdu berdesir di langit. Lebah bom abisal meledak berturut-turut mirip dengan petasan yang menyala. Sejumlah besar lebah dimusnahkan. Bab 1849 Senjata Infrasonik. Tang Yingmeng membuka jalan agar rombongan bisa terus terbang menuju garis pertahanan ketiga. Sementara itu, total 12 pesawat jiwa berbeda muncul di medan perang, dikawal oleh lebih dari 300 pesawat tempur jiwa di kejauhan. Tidak ada yang pernah melihat pesawat jiwa seperti ini dalam pertempuran. Tinggalkan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang dan Pagoda Roh, bahkan orang-orang dari War God Hall tidak pernah melihat mereka sekilas. Pada kenyataannya, sebagian besar perwira dari Korps Angkatan Darat Barat,
Korps Angkatan Darat Barat Laut, dan Korps Angkatan Darat Selatan bingung. Dibandingkan dengan pesawat tempur yang biasanya ramping, pesawat jiwa ini tampak sedikit gemuk. Masing-masing badan pesawat besar mereka 5 kali lebih besar dari biasanya. Selain itu, bagian tengah mereka sangat kokoh dan ada bagian seperti kuali di bagian belakang setiap pesawat yang tampak sangat aneh. Apa itu? Apakah itu senjata baru Federasi? Wu Zhangkong segera berubah pikiran setelah melihat kedatangan pesawat tersebut. Tidak perlu pergi ke sana. Ayo bantu War God Hall. Saat dia mengambil keputusan, kemampuan dari 12 pesawat unik sudah mulai berlaku. Suara mendengung lembut menyebar ke seluruh medan perang. Suaranya tidak terlalu keras, jadi tidak akan diketahui melalui semua tembakan artileri kecuali ada yang mendengarkan dengan seksama. Secara alami, makhluk abisal tidak menyadarinya. Sepertinya tidak meninggalkan efek apapun juga. Banyak makhluk abisal terbang berlari menuju pesawat tempur, termasuk lebah bom abisal. Namun, 300 pesawat tempur jiwa itu sudah menjadi sumber daya seluruh Korps Angkatan Darat Pusat. Ketika ada begitu banyak pesawat tempur yang ditembakkan, bahkan bom bis abisal pun tidak bisa mendekat. Lebah bom abisal adalah klan dengan kekuatan individu terlemah, jadi mereka yang pertama bereaksi terhadap suara mendengung. Lebah bom terbang dengan kecepatan tinggi saat tubuh mereka mulai menggigil. Ini segera mengubah jalur penerbangan terorganisir mereka menjadi kacau balau. Lebah bom tiba-tiba mulai terbuka, dengan perut mereka terbelah. Mereka berubah menjadi energi abisal dan mati. Ini berbeda dari ritme merdu yang digunakan Tang Yingmeng untuk meledakkannya sebelumnya. Seolah-olah lebah bom telah membusuk dari dalam keluar sebelum mati. Yang lebih mengerikan adalah bahwa itu bukan hanya 1 atau 2 lebah. Ini dimulai dengan hanya beberapa individu, tetapi dalam beberapa saat mayat lebah bom abisal menghujani dari langit. Mereka berubah menjadi energi abisal satu demi satu sebelum menyebar menjadi kehampaan. Raja Lebah memerintahkan anggota klannya untuk mengendalikan seluruh pertempuran ketika dia tiba-tiba merasakan kelemahan memancar. Auranya telah layu secara substansial, membuatnya heran. Setiap lebah bom abisal seperti bagian dari tubuhnya. Dia sangat mahir menghitung dan membuat rencana, jadi dia bisa memerintahkan segerombolan lebah bom abisal melalui mata majemuknya. Dia sama sekali tidak peduli jika hanya beberapa lebahnya yang mati. Kemampuan kebangkitan jurang maut akan segera mengisi mereka kembali. Namun demikian, jika terlalu banyak dari mereka yang terbunuh, Raja Lebah akan mengalami efek serangan balasan. Setelah beberapa saat, lebih dari sepertiga dari lebah bom telah jatuh. Itu adalah jumlah kematian yang luar biasa. Bahkan semua tembakan artileri dan pengeboman sebelumnya tidak memakan banyak korban di bom bis abisal. Raja Lebah buru-buru memerintahkan lebah bom abisal untuk mundur. Hanya setengah dari jumlah awal lebah bom yang bisa melarikan diri ke kejauhan, meninggalkan banyak mayat. Sementara itu, 12 pesawat berbentuk aneh telah menyebar dengan banyak pengawalan pesawat tempur jiwa dan mengerumuni garis pertahanan ketiga yang berada di bawah serangan makhluk jurang. Suara mendengung jelas menjadi lebih keras. Berbagai makhluk abisal di bawah mulai berubah menjadi tidak beraturan. Awalnya, makhluk abisal yang masih aktif bertempur hanya gelisah. Namun, beberapa dari mereka segera meledak dan perut mereka terbuka. Jeroan mereka terbang keluar dan cairan berbagai warna merembes keluar dari tubuh mereka seperti yang terjadi pada lebah bom. Banyak makhluk abisal diserang oleh hal yang sama di medan perang. Tekanan di lini pertahanan ketiga langsung berkurang. Ya, ini adalah hasil yang dihasilkan oleh senjata infrasonik, salah satu senjata terbaru di Federasi. Itu dan sinar ion berat terkenal sebagai dua teknologi jiwa besar yang paling maju di Federasi. Keuntungan menggunakan gelombang infrasonik adalah memiliki area efek yang sangat luas. Senjata itu memanfaatkan resonansi frekuensi tertentu untuk membunuh musuh. Apalagi senjata infrasonik itu tidak merusak lingkungan. Ini karena apapun yang tidak pada frekuensi tertentu tidak akan terpengaruh, termasuk manusia. Tampak jelas bahwa frekuensi gelombang infrasonik pada kedua belas pesawat ini telah disesuaikan untuk menyasar spesies makhluk abisal yang berbeda dengan tepat. Lebih tepatnya, itu menargetkan energi abisal. Manusia telah mempelajari energi abisal dan sifat uniknya selama beberapa ribu tahun. Tentara Dewa Darah tidak hanya ditempatkan untuk menjaga lorong jurang tetapi juga untuk mengumpulkan sampel dan data untuk penelitian ke dalam jurang. Pengembangan senjata infrasonik tidak hanya dimaksudkan untuk makhluk abisal, karena dapat digunakan untuk menargetkan makhluk hidup apapun.
Kemanusiaan berharap untuk menjelajahi kosmos di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian telah menghasilkan beberapa hasil yang menjanjikan. 12 pesawat infrasonik di medan perang adalah gelombang pertama subjek percobaan. Kekuatan senjata infrasonik itu hebat, tetapi ada banyak masalah juga seperti ukurannya yang besar, kurangnya pertahanan, dan pengawalan militer besar yang dibutuhkan saat digunakan. Jadi, itu belum diproduksi secara massal. Sebelumnya, senjata infrasonik tidak dianggap penting bagi militer seperti senjata sinar ion berat. Namun, ternyata efektif saat digunakan dalam pertempuran kali ini. Sejumlah besar makhluk abisal terbunuh dengan satu tembakan, dan ancaman terhadap garis pertahanan ketiga dinetralkan untuk sementara. Jeritan naga roh abisal terdengar bergema di medan perang satu demi satu. Mereka mengandalkan kekuatan spiritual mereka untuk menghasilkan getaran frekuensi tinggi dalam upaya menahan serangan senjata infrasonik. Meskipun upaya mereka tidak berhasil menghentikannya sepenuhnya, mereka tidak akan mati begitu saja tanpa perlawanan. Sementara itu, Wu Zhangkong dan kelompok dari Akademi Shrek telah mendarat di puncak gunung. Tidak ada limit Douluo di antara mereka, tetapi hampir semua orang memiliki satu set baju perang 4 kata, bahkan jika ada yang tidak lengkap. Kedatangan mereka di medan perang segera membantu mengurangi tekanan pada banyak dewa perang War God Hall. Lindungi Xiaoyan. Mari kita bunuh kadal-kadal mengerikan itu. Wu Zhangkong mengarahkan Skyfrost Sword-nya ke 3 naga roh abisal yang hebat. Kelompok 10 segera menyesuaikan formasi pertempuran mereka. Gale Sabre Dimensi Majinchi, Yuanen Yehui, dan Yue Zhengyu ada di depan. Wu Zhangkong dan Lan Muzi berada di tengah sementara sisanya berada di belakang mengelilingi Su Xiaoyan. Mereka menyerbu ke arah 3 Raja Naga Roh yang hebat bersama-sama. Kecakapan bertarung Su Xiaoyan yang luar biasa menjadikannya master jiwa tipe penyerangan terbaik untuk tugas yang ada di banyak kesempatan. Bagian yang paling menakutkan dari keterampilan jiwanya adalah tingkat keberhasilannya yang hampir sempurna. Hampir tidak mungkin serangannya gagal. Raja Naga Roh setara dengan limit Douluos dan memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Hanya kemampuannya untuk mengendalikan yang mungkin bisa menghancurkan roh Raja Naga sepenuhnya. Tanpa kepemimpinan dari 3 Raja Naga Roh abisal yang hebat, kemampuan bertarung musuh pasti akan semakin melemah dengan penambahan senjata infrasonik. Mereka akan mampu menstabilkan situasi. Saat pertempuran di zona pertempuran utama sedang berkobar, pertempuran di Samudra Utara telah mencapai klimaksnya. Punggung besar berwarna ungu kehitaman muncul di permukaan laut sekali lagi. 2 kapal perang dan selusin kapal perang tingkat menengah ke bawah perlahan-lahan mulai tenang. Paus raksasa melancarkan serangan lain dengan kecepatan luar biasa cepat. Meskipun ketiga armada besar berhati-hati saat bertahan melawan ancaman dari air, mereka tidak dapat menghentikan serangan mendadaknya. Senjata jenis torpedo yang menyerang Paus sama efektifnya dengan menggaruk gatal melalui sepatu bot. Bab 1850 Siapa kamu sebenarnya? Tubuhnya yang sangat besar akan segera tenggelam ke dalam air ketika tembakan artileri membombardirnya. Itu menggunakan laut sebagai perisai untuk menahan serangan. Paus raksasa inilah yang membuat 3 armada besar sibuk di lokasi itu. Bisa dibayangkan betapa sedihnya perasaan Chen Zheyu saat itu. Ini adalah pertama kalinya dia memimpin pasukannya ke dalam perang yang sebenarnya, dan dia telah menderita kerugian yang sangat besar. Meskipun itu tidak terkait langsung dengan perintahnya dan dia telah melakukan semua yang dia bisa, kenyataannya ada di depan matanya. Tidak ada yang mau repot-repot melihat prosesnya. Orang hanya peduli tentang itu ketika hasilnya sempurna. Paus besar sekali lagi naik ke permukaan di kejauhan. Pilar air ungu hitam raksasa melesat ke langit cerah dan cerah yang baru saja muncul. Hujan beracun korosif dengan cepat tumbuh lebih ganas. Hujan itu sendiri tidak mematikan, tetapi dapat terus-menerus menguras pasokan energi dari 3 armada besar. Jika energi mereka dikonsumsi sedemikian rupa, Chen Zheyu merasa bahwa ketiga armada besar itu dapat dikalahkan oleh monster Paus. Kemudian, sesuatu berubah tiba-tiba. Ombak bergelombang menjadi tenang tanpa peringatan, dan naga air yang sangat besar berputar di sekitar 3 armada besar sebelum naik langsung ke langit. Naga air ini berkumpul di atas dan berubah menjadi layar air. Layar melindungi ketiga armada dengan menghalangi sebagian besar hujan beracun. Sementara itu, sosok juga muncul di langit. Ketika para perwira di 3 armada dapat melihatnya dengan jelas, sorakan bergema di seluruh kapal perang sekaligus. Chen Zheyu melebarkan mulutnya saat emosi melonjak ke dalam hatinya.
Meskipun dia merasa agak sedih di saat berikutnya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk mengayunkan tinjunya. Siluet itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut beruban, namun fisiknya tetap tinggi dan lurus seperti sebelumnya. Dia melayang di langit seperti pilar yang menjinakkan lautan. Armor pertempuran biru langit menutupi setiap bagian tubuhnya kecuali kepalanya dan memancarkan kilau unik dari armor pertempuran 4 kata. Baju Zira itu dikenal sebagai alam semesta laut tanpa batas. Nama itu memperingati perisai alam semesta laut tanpa batas yang legendaris milik Dewa Laut Tang San di masa lalu. Pada saat yang sama, kata alam semesta berhubungan dengan dua kekuatan berlawanan dari yin dan yang dan juga terang dan gelap. Selain itu juga terhubung dengan cinta dalam hidupnya, Light Dark Douluo. Ya, dia ada di sini. Tuan sejati tentara Dewa Laut, pembangkit tenaga manusia terbesar di laut, salah satu dari 3 mogul militer, Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas ada di sini. Semburan air yang melonjak ke langit mirip dengan penjaga yang mengawalnya. Pada saat kedatangannya, laut tidak lagi mengancam ketiga armada besar itu tetapi melindungi mereka. Di kejauhan, tubuh besar berwarna ungu kehitaman tidak tenggelam lagi. Itu naik ke permukaan, hampir semuanya keluar dari air. Aura kuat yang menutupi langit dan menutupi matahari menyerbu dari jauh. Awan biru langit muncul di sekitar tubuh laut tanpa batas Douluo Chen Xinji dan dengan cepat bertabrakan dengan aura ungu hitam yang datang dari kejauhan. Seluruh laut tampak mengamuk hebat. Permukaan yang dulunya tenang mulai melonjak dengan gelombang yang menggelora. Semua puting beliung dan awan gelap yang terbentuk dari hujan beracun hancur dan tersebar selama tabrakan tak terlihat. Baju besi pertempuran alam semesta laut tanpa batas di tubuh Chen Xinji berkedip-kedip dengan pancaran seperti riak biru langit. Chen Zheyu dapat mendengar suara ayahnya di pos komando berkata, "Serahkan ini padaku. Anda harus membantu garis depan dengan tembakan artileri Anda." "Ya," Chen Zheyu menjawab. Dia segera memerintahkan ketiga armada untuk mundur. Tabrakan peringkat Kuasigot pasti akan menghasilkan hasil apokaliptik yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tidak ada informasi tentang asal-usul paus ini, tetapi tidak diragukan lagi, hanya ayah Chen Zheyu yang dapat mencegahnya. Kedatangan Chen Xinji segera membuat Chen Zheyu dalam keadaan sangat tenang. Meskipun dia selalu ingin mandiri, dia baru menyadari pada saat ini betapa dia sangat bergantung pada ayahnya. Dia sangat percaya diri dengan Douluo Laut tanpa batas. Dalam persepsinya, Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji sudah menjadi pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia sejak meninggalnya Laut Atlas Douluo Yunming. Dia bukan satu-satunya orang yang percaya ini. Setelah kematian Yunming, komunitas Master Jiwa secara alami memperdebatkan siapa yang pertama di antara mereka. Lagi pula, siapapun itu akan berstatus sebagai Master Jiwa terbaik dunia. Seseorang melamar Qiangu Dating sementara yang lain menyatakannya sebagai Herles Douluo Chao Desi. Pendapat publik berbeda, tetapi nama yang tampaknya paling banyak diangkat adalah Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Sosok perwakilan spirit pagoda, Qiangu Dating, perwakilan sekte Tang, Herles Douluo Chao Desi, dan Light Dark Douluo Long Yeiwei dari Akademi Shrek masih belum setingkat dengan Kuasigot yang berpengalaman, dilihat dari kemampuan masing-masing. Mungkin, hanya kombinasi dari Herles Douluo dan Asmara Douluo yang bisa mengalahkan Boundless Sea Douluo. Di peringkat mereka, pertandingan di antara mereka akan sangat jarang terjadi. Chen Xinji hampir tidak pernah terlibat dalam perdebatan apapun. Bahkan jika dia melakukannya, hampir tidak ada yang bisa membuatnya habis-habisan. Namun, reputasinya sebagai guru jiwa terhebat di dunia tidak diragukan lagi oleh semua perwira di Tentara Dewa Laut dan bahkan perwira di Angkatan Laut Federal. Ini juga alasan Federasi tidak memiliki keberanian dan tidak dapat melakukan apapun pada Douluo Laut tanpa batas ketika dia kehilangan surga abadi. Mungkin ini akan menjadi hari di mana pria ini memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai yang terbaik di benua itu. Chen Zheyu percaya sepenuh hati bahwa ayahnya bisa melakukan itu karena dia adalah orang yang paling dekat dengan ketuhanan. 3 armada besar mundur perlahan, dan paus raksasa di kejauhan tidak berusaha menghentikan mereka. Itu terus mengambang sementara auranya terus berubah. Chen Xinji memelototinya dengan tatapan membara. Sebagai Douluo Laut tanpa batas, kemampuan bertarungnya sudah dekat dengan dewa ketika dia bertarung di lautan. Namun, perasaannya kurang optimis setelah mengalami benturan tadi. Dia menyadari bahwa paus Titanic di sisi berlawanan memiliki kedekatan dengan laut yang bahkan telah melampaui miliknya.
Meskipun lawannya adalah binatang jiwa laut, ini adalah pertama kalinya Chen Xinji mengalami hal ini. Makhluk macam apa paus ini? Itu pasti di luar peringkat Kuasigot. Secara alami, Chen Xinji memiliki penilaian yang baik atas kemampuannya sendiri. Dia tahu persis di mana dia berdiri, dan bentrokan antara dirinya dan lawan terasa seimbang. Namun demikian, Chen Xinji sangat menyadari bahwa dia sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia tidak menahan apapun dengan serangannya dan memperkuatnya dengan banyak keterampilan jiwanya, tapi rasanya lawan hanya melancarkan serangan eksplorasi. Sejak kapan ada entitas yang luar biasa di laut? Mungkinkah ini benar-benar monster jiwa 1 juta tahun dalam legenda? Siapa kamu sebenarnya? Chen Xinji mentransmisikan kesadaran spiritualnya ke lawan dalam sekejap. Kecerdasan makhluk jiwa laut yang begitu tangguh pasti akan sama dengan kecerdasan manusia. Paus raksasa di kejauhan mengirimkan pesan dingin yang dipenuhi dengan kejahatan. Saya pikir jenis Anda telah mencari saya selama ini. Saya di sini sekarang. Anda Douluo Chen Xinji laut tanpa batas, kan? Hari ini, kamu akan menemui ajalmu. Setiap kata diucapkan dengan aura kesadaran yang sangat dingin. Lebih tepatnya, itu adalah kesadaran ilahi. Asal ilahi. Anehnya, peringkat spiritual Paus juga berasal dari Divine Origin. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, benua ini hampir tidak pernah menghasilkan pembangkit tenaga listrik dengan peringkat seperti itu. Oleh karena itu, dalam perang khusus ini, Raja Roh Pesawat Abisal, Master Pagoda yang baru diangkat dari Pagoda Roh, Putri Naga Perak Gu Yuena, memiliki kekuatan spiritual Divine Origin. Paus perkasa di hadapannya sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik peringkat Divine Origin juga, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Chen Xinji menyipitkan mata, dan rona biru langit di tubuhnya tiba-tiba bersinar lebih terang. Matanya berubah menjadi emas seketika saat dia melepaskan aura spiritual yang luar biasa. Sinar cahaya keemasan sepanjang 3 kaki keluar dari masing-masing matanya, memicu warna biru emas di laut sekitarnya.